Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi hari ini adalah kalau sudah mantap menikahlah. Kalau sudah mantan lupakanlah. Buat apa diingat-ingat lagi, move on. Baik jamaah, sekarang kita masuk ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Kalau kata Ustadz Syam panjang juga tuh ya. Tapi insya Allah akan memberikan solusi yang singkat untuk jamaah yang ada di rumah. Dan alhamdulillah sekarang jamaah sudah terhubung dengan kita. Sudah ada yang siap untuk curhat. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Mbak, mau curhat apa, punya keluh kesah apa, insya Allah kita ikhtiar pagi hari ini ya Mbak ya. Amin, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, begini ceritanya Ustadz Ustazah. Jadi sejak Syawal kemarin, saya itu sering mengalami keluhan. Nah, dari dokter didiagnosa GERD atau MAH kronis. Emang awalnya saya telat makan, tapi setelah itu saya masih sering mengalami masalah sesak nafas. Jadi pernafasan saya itu kayak nggak lega gitu. Di tenggorokan saya kayak masih ada yang mengganjal, punggung saya terasa panas, kepala saya sering pusing. Nah, dari dokter udah dilakukan pemeriksaan lab, ronsen, sampai periksa jantung, lambung, semuanya normal. Jadi dokter menyimpulkan kalau emang masalahnya itu di lambung seperti itu. Saya bolak-balik ke rumah sakit sejak Syawal itu sampai kemarin ini saya masih sering bolak-balik ke rumah sakit karena dengan keluhan yang sama seperti itu. Nah, selain itu saya juga sudah melakukan pengobatan tibu nabawi dari bekam, pas, sama terapi Al-Quran. Nah, menurut terapis itu katanya di dalam tubuh saya itu ada jin, katanya itu ada ilmu-ilmu bawaan dari orang-orang atau ilmu apa yang saya miliki. Padahal saya selama ini nggak pernah merasa dikasih ilmu atau belajar ilmu apa gitu, nggak pernah. Tapi memang dulu orang tua saya itu katanya sering pergi ke orang-orang pintar seperti itu, nanyain gimana keadaan anak-anaknya seperti itu. Nah, mohon bantuannya. Selain itu ya juga sih Ustadz, saya itu gampang banget buat apa ya, sebel gitu ke suami saya, dikit-dikit gampang sebel, apa dikit dibuat sebel gitu. Nah, mohon bantuannya Ustadz Ustazah, mohon solusinya, semoga bisa membantu untuk kesembuhan saya. Jazakallah khairan kasih. Baik Mbak, terima kasih. Tapi kenapa sih Mbak harus nanyain pertanyaan ini? Sama, saya juga ngalamin itu soalnya. Apa? Sama, kita sama-sama GERD. Oh, Saya begitu. sekalian berobat juga deh kalau gitu. Ikhtiar juga. Soalnya sama Ustadz Syam, hampir sama. Aku udah berobat juga, ronsen, ya asam lambung katanya. Iya, jadi itu kan apa namanya? Ketika seseorang sakit kan ya emang harus ke dokter Ya, gitu. Apa namanya? Di apa ke lab gitu kan dicek, check up, medical check up dan yang langkah yang dilakukan oleh mbaknya udah sangat betul sekali dan insya Allah kalau hari ini kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah ikhtiarnya ini insya Allah sudah terus dijalankan lah ya, nggak ya. pernah menyerah gitu ya, tetap berobat gitu. Maka sekarang kita bagaimana berdoanya kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu juga adalah asyifa atau obat penyembuh bagi penyakit apapun itu. Kalau masalah sebelnya tadi itu termasuk gangguan juga sebenarnya kan kalau yang di segmen awal tadi dikatakan ada sihir tafrik yang memisahkan itu salah satu cirinya adalah mudah sebel. Nanti setelah marah baru sadar ini kok masalah sepele kok aku kok bisa segini sebelnya gitu. Padahal ini masalahnya adalah masalah sepele. Maka insya Allah mbaknya siapkan segelas air, kita baca ayat-ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, Qul huwallahu ahad, itu aja yang kita baca hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
memohon berkahnya surah Al-Fatihah yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Semoga mbaknya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dari hidup yang telah diberikan Allah kepada mbak, masih lebih banyak jangka waktu panjangnya sehatnya dibandingkan sakitnya yang baru datang sekarang. Jadi itu harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita baca ayatul kursi, yang mana ayatul kursi adalah doa perlindungan, ayat yang sangat diagungkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi langsung mengambil ayatul kursi ini dan di dalamnya adalah asma Allah di dalamnya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon keberkahan ayatul kursi, semoga Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak tersadarkan, yang selalu berdiri, yang selalu agung, melindungi mbaknya dari segala macam kejahatan, baik itu sihir ataupun kejahatan apapun itu. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali baca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Keberkahan surah Al-Ikhlas, kita yakin tauhid bahwasanya Allahus Samad, hanya Allah tempat kita bergantung, tidak usah ke orang pintar, tidak usah pergi bertanya-tanya di mana. Bertanyalah pada tempatnya kepada ulama dan mohonlah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita baca surah Al-Falaq, memohon keberkahannya supaya Allah melindungi kita. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Selanjutnya surah An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silahkan ditiupkan ke airnya lalu diminum airnya, Ibu. Dan lakukan ini setiap hari. Ibu aja sendiri yang lakukannya, karena ini kami cuma mencontohkan supaya bisa diikuti untuk seluruh jamaah. Jadi bukan dari sini yang meruqyah jamaah, bukan. Tapi ruqyah syariah mandiri online. Terima kasih. Makanya karena mandiri jadi dilakukan sendiri, kita cuma kayak membimbing dari jauh gitu ya. Betul, Syam, ya? memperdengarkan aja. Gini loh baca Al-Falaq, gini loh cara baca Al-Ikhlas, gini loh baca surah Al-Fatihah gitu. Masya Allah, dan sebenarnya itu doa dari diri ibu sendiri juga. Dan sekarang apa yang ibu rasakan kalau boleh tahu? Ya udah agak lumayan, tapi agak ngedredeg gitu, Ustadz. Ada yang gelitikin enggak kan? Dredeg gitu ya, apa gemetar? Oh, gemetar. Baik, airnya sudah diminum ya? Ya diminum. Sudah, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah memberikan perlindungan kepada ibu ya. Amin. Dan mungkin sedikit nih aku mau arahkan ke Ustadz Ahmad Ridwan. Mungkin Ustadz bisa memberikan motivasi atau mungkin bisa memberikan pesan supaya terhindar lagi dari gangguan jin juga, dan solusi singkatnya seperti apa Ustadz Ahmad Ridwan? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah jangan pernah lari dari Allah. Bersama Allah, Allah bersama kita. Bersama Allah dalam arti ma'iyatullah ala wajhil khassah, yaitu kebersamaan yang bersifat khusus. Sehingga nanti Allah akan menjaga. Jaga Allah, kau dijaganya. Jaga Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Yang kedua, kalau sudah perbaikan itu, maka dirapikan amal salihnya. Salatnya, misalkan tepat waktu, Qur'annya dibaca. Karena secara hukum alam,
Ada kaidah mengatakan la yajtami' dhiddan, dua perkara yang saling tolak belakang tidak akan pernah bisa berkumpul. Kalau ada malaikah yang menjadi nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami wali kalian di kehidupan dunia ini, pasti syaitannya kabur. Pasti itu. Tapi kalau malaikatnya tidak ada, siapa yang mengisi ruang kosong itu? Syaitan. Nah, karenanya perbaiki kedekatan kita kepada Allah, karena dalam hadis qudsi dikatakan tidaklah seorang hamba melakukan amal wajib melainkan aku mencintainya, gitu kan? Dan tidak ada perkara yang dia lakukan dari perkara sunnah sampai aku menjadi bagian darinya. Kalau aku menjadi bagian darinya, ya jadi telinganya dengan ia mendengar, jadi pandangannya dengan ia melihat, jadi tangannya dengan ia beraktivitas, jadi kakinya dengan ia melangkah, maka di mana ruang syaitan untuk menggoda kita? Insya Allah tidak ada. Dan yang ketiga, jangan pernah percaya kepada hal-hal yang menggiurkan. Dan itu menggadaikan akidah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga lebih tenang ya Mbak ya, atau Ibu ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz, Ustadzah semuanya. Mohon doanya semoga Ustadzah sehat semua. Amin ya Allah, amin. Dan sekali lagi kita juga ngucapin terima kasih sudah mau untuk curhat di Islam itu Indah. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita lanjutin lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Masih mengenai tema kita, mengenai pernikahan juga, mengenai mantan juga. Sudah lupakan saja. Tapi pasti jamaah yang ada di rumah pernah ditanya dong. Yang belum nikah nih ditanya, kapan sih nikah? Pasti pernah kan? Nah ini ada nih tayangan mengenai parodi tips menjawab kapan nikah. Ini dia tayangannya, silakan.